Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Asy-Syama'il karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bab ke-38 tentang obrolan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat Isya yang dia lakukan bersama istrinya. Hadis nomor 253 diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dalam hadis ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bercerita di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang tidur mereka. Jadi mengobrol, berbincang-bincang, bercerita. Di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini panjang redaksinya, matannya panjang, dan orang sering menyebutnya dengan hadis Ummu Zar'in. Jadi kalau disebut hadis Ummu Zar'in berarti hadis inilah yang dimaksud, karena isinya adalah cerita yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah tentang wanita-wanita yang berkumpul. Ada 11 orang wanita waktu itu berkumpul dan menceritakan tentang suami mereka masing-masing. Kenapa hadis ini disebut hadis Ummu Zar'in? Karena wanita yang ke-11 yang mendapat giliran bicara nomor 11 atau nomor urut ke-11 itu namanya Ummu Zar'in, dan dia bercerita tentang suaminya yang dipanggil Abu Zar'in. Sementara kita pada minggu yang lalu atau Jumat yang lalu itu baru sampai wanita pertama, ya, bercerita tentang suaminya. Jadi hadis ini, hadis Ummu Zar'in, termasuk hadis yang dibahas secara khusus selain dia terdapat di dalam referensi hadis yang besar, kitab-kitab induk hadis seperti Bukhari dan Muslim. Tapi hadis ini juga dibahas secara khusus antara lain oleh Al-Qadhi Iyad, salah seorang ulama yang bermazhab Maliki. Qadhi Iyad ini ulama besar mazhab Maliki. Beliau ada mensyarah Sahih Muslim, ya. Salah satu kitab beliau judulnya Bughyatur Ra'id lima tadammanahu hadisu Ummu Zar'in minal fawaid. Jadi beliau menulis kitab khusus tentang kisah Ummu Zar'in ini, hadis Ummu Zar'in ini, apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis tersebut. Jadi secara khusus satu hadis dibahas dalam satu kitab, atau mungkin tepatnya kita sebut dengan risalah, buku saku, ya. Tidak berjilid-jilid. Jadi diambil satu hadis tapi di situ ada faedah-faedah, ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Di samping hadis ini ada di dalam kitab-kitab hadis yang besar-besar yang berjilid-jilid, ya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain sebagainya.
Kemudian dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskannya dalam Fathul Bari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita masih ingat ya kisah wanita pertama yang mendapat giliran bicara. Dia mengatakan, zauji lahmu jamalin ghassin ala ra'si jabalin wa'rin la sahlin fayurtaqa wala samin fayuntaqal. Wanita pertama mengatakan, suami saya adalah ibaratnya seperti daging onta yang kurus, dagingnya sedikit, berada di puncak gunung yang terjal, puncak gunung Himalaya, dagingnya sedikit, harganya sangat murah, tapi daging itu ada di puncak gunung yang sangat tinggi, terjal dan beresiko, mengancam keselamatan kalau orang mau ngambil daging itu. Jadi maksudnya dia ingin mengatakan suaminya itu lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya, lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Kira-kira ada nggak orang mau berjuang mati-matian mempertaruhkan nyawa untuk mengambil setumpuk daging yang murah, daging dengan kualitas yang paling rendah, tapi di atas puncak gunung Himalaya? Berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk ke sana? Ya, energi kita terkuras, bahkan nyawa kita terancam hanya untuk memperjuangkan ya setumpuk daging yang tidak begitu berharga. Nah, jadi intinya dia ingin menceritakan suaminya tipe seperti itu. La sahlin fayurtaqa, gunungnya pun tidak mudah untuk didaki, dan dagingnya pun tidak banyak, bukan daging yang gemuk, daging yang mahal sehingga perlu untuk diambil, dipindahkan dari puncak gunung itu. Ya, ini yang pertama. Berarti kira-kira Bapak Ibu, ini yang pertama ini, wanita pertama ini menceritakan kebaikan suaminya atau keburukan suaminya? Keburukan, banyak buruknya. Berarti dia tinggal bersama suaminya itu merasa tertekan, terpaksa, karena kebanyak buruknya. Hanya saja dia tidak menceritakan apa sih buruknya, dia cukup dengan kalimat yang berisi perumpamaan saja. Dengan perumpamaan itu sudah jelaslah bagaimana tipe suami yang seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang punya perangai macam suami yang pertama ini. Kalau ada, banyak-banyak istighfar. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, wanita yang kedua mengatakan, qalatis tsaniyah, kata Sayyidah Aisyah, wanita yang kedua mengatakan, zauji la abussu khabarahu, zauji la abussu khabarahu, inni akhafu alla azarahu, in azkurhu azkur ujarahu wa bujarahu. Ya, jadi dia mengatakan, suamiku, aku tidak akan menceritakan berita tentang dia. Nah, jadi dia bilang, saya malas menceritakan tentang suami saya. Inni akhafu an la azarah, saya khawatir kalau saya ceritakan tentang keburukannya, tidak cukup satu malam, tidak cukup satu bab untuk menceritakan keburukan-keburukannya. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Menunjukkan tipe suami yang tidak ada kebaikannya, buruk semua. Dari A sampai Z buruk semua. Terlalu banyak keburukannya untuk diceritakan. Dia katakan, aku khawatir tidak akan habis-habisnya menceritakan keburukan suamiku itu. In azkurhu azkur ujarahu wa bujarahu. Seandainya aku bercerita tentang suamiku itu, maka aku akan menyebutkan semuanya, segala aib, segala kekurangan yang ada pada diri dia itu akan tersampaikan di sini,
ujarahu wa bujarahu ini baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik yang mungkin sudah terduga oleh wanita-wanita lain ataupun yang belum terduga, akan tersampaikan semua di sini. Jadi intinya yang nomor 2 ini, wanita yang nomor 2 ini tidak banyak menceritakan, cukup dengan satu kalimat pembuka saja bahwa suaminya itu buruknya dari A sampai Z, dari bangun tidur sampai tidur lagi buruk semua. Tidak cukup semalam untuk menceritakannya, tidak cukup satu majelis, tidak cukup 2 SKS ya, perlu berjilid-jilid untuk menceritakan keburukannya. Jadi luar biasa ini yang nomor 2. Nampaknya lebih parah dari yang nomor pertama. Kalau nomor pertama masih ada tadi kebaikannya, walaupun banyak keburukannya ya. Sehingga karena dia terlalu panjang untuk diceritakan keburukannya, dia cukup hanya menyampaikan secara global saja. Ini kata wanita yang kedua ya. Yang ketiga, qalatis salisah, berkata wanita yang ketiga, zauji al-ashannaq in antik utallaq wa in askut uallaq. Jadi orang-orang Arab, perempuan-perempuan Arab masa itu, karena kefasihan mereka dalam berbahasa, tidak perlu panjang-panjang bercerita, hanya cukup satu kalimat saja, tergambarlah bagaimana suaminya itu. Apa kata dia? Zauji al-ashannaq, suami saya ini, al-ashannaq itu at-tawil tulan mazmuman fahuwa ala ghairi aqlin. Al-ashannaq ini orang yang postur badannya terlalu tinggi, jangkung, terlalu tinggi orangnya, fahuwa ala ghairi aqlin, tapi akalnya pendek. Badan tinggi, akal pendek, artinya orang yang bodoh, tidak punya pengetahuan, tidak bijaksana, tidak pandai. Maunya kan sesuai, badan tinggi, akal pun tinggi juga, antena panjang, ini antena pendek. Wa ala ghairi razanah, jadi dijelaskan di sini suaminya itu tubuhnya panjang tapi akalnya pendek, tidak berakal dan tidak punya pendirian, mudah terombang-ambing, jadi mungkin tipe laki-laki yang lemah secara kepribadian ya, secara mental ya, lemah, tidak bisa diandalkan. Kemudian dia katakan in antik utallaq, kata wanita yang ketiga ini, kalau saya bicara tentang keburukannya, tentang perangainya, saya akan diceraikan, ditalak. Talak ini diceraikan. Kalau saya cerita tentang dia, saya pasti menjadi wanita yang diceraikannya, dia akan menceraikan saya. Wa in askut uallaq, jika saya diam, saya tidak bicara, saya akan menjadi wanita yang menggantung, tidak ditalak, tidak dicerai, juga tidak diberikan hak-haknya sebagai istri. Mu'allaq ini artinya wanita ini dia sebagai istri, tapi hak dia sebagai istri tidak diberikan, baik nafkah zahir maupun nafkah batin tidak diberikan. Diceraikan pun tidak. Untuk bisa dia menikah dengan laki-laki lain atau membangun membina rumah tangga yang lain, tidak bisa juga. Jadi ditahan, digantung. Ini model suami macam ini, model laki-laki ini. Ini hak istrinya dia tidak berikan, dan dia tidak ceraikan istrinya itu untuk bebas memilih suami yang lain. Mungkin dia bisa bahagia dengan suaminya yang kedua. Tidak juga. Jadi tetap tertahan di rumah, terperangkap, terkurung di dalam sarang itu, dan dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Jadi ini kalimat yang disampaikan oleh wanita yang ketiga ini, zauji al-ashannaq in antik utallaq, kalau saya banyak ngomong saya diceraikannya, kalau saya diam saja tidak diceraikan, juga tidak diberikan hak-hak sebagai istri. Kira-kira yang nomor 3 ini positif atau negatif? Negatif ya, keburukan berarti. Berarti sudah 3 istri mengadu atau bercerita, tidak ada yang baik. Apa mungkin sudah sedikit sekali suami-suami yang baik?
masa itu di masa jahiliyah ya. Jadi sudah 3 orang perempuan bercerita, tidak ada yang bagus satupun. Kita tengok yang keempat ini. Mudah-mudahan ada kebaikan di sini ya. Qalatir rabi'ah. Berbicaralah wanita yang keempat. Zauji kalaili tihamah. Zauji kalaili tihamah. La harrun wala qar wala makhafata wala sa'amah. Jadi singkat padat ya. Dia katakan zauji, suamiku itu kalaili tihamah, seperti malam, suasana malam di negeri Tihamah. Jadi Tihamah ini Bapak Ibu sekalian sebutkan di sini adalah al-mintaqah al-munkhafidhah bainal bahril ahmar wa jibalil Hijaz wal Yaman. Jadi suatu kawasan dataran rendah yang berada di antara Laut Merah dengan pegunungan Hijaz dan Yaman. Jadi antara Laut Merah itu kan memisahkan antara Jazirah Arab dengan benua Afrika ya. Jadi antara Laut Merah dengan pegunungan Hijaz dan Yaman, disitulah terletak negeri yang bernama Tihamah. Suamiku itu ibaratnya seperti suasana malam Tihamah. Ya. Bagaimana? La harrun wala qar. Jadi suasana di Tihamah itu malamnya itu lahar, tidak panas dan juga tidak dingin. Jadi suasana malamnya itu enak. Nah, cuacanya itu membuat kita nyaman sekali. Nah, mungkin kalau daerah-daerah lain itu kadang-kadang malamnya terlalu panas, musim panas, atau malamnya terlalu dingin. Tapi kalau Tihamah tidak, la harrun wala qar. Nah, jadi dia ingin mengatakan bahwa suaminya itu punya kepribadian yang sangat seimbang. Jadi tidak tidak sedikit-sedikit marah, bukan tukang marah, juga bukan tipe suami yang tidak pernah marah. Artinya seimbang. Ada saat dia marah, ada saat dia tersenyum, seimbang sekali. Nah, kepribadiannya itu normal ya. Nah, dia tidak terlalu pelit, juga tidak terlalu menghambur-hamburkan uang. Jadi pribadinya cukup bagus ya. Nampaknya yang keempat ini sedang bercerita tentang kebaikan suaminya, tipe suami atau laki-laki yang baik diceritakan oleh istrinya ini. Wala makhafata wala sa'amah. Aku hidup bersamanya tidak pernah diliputi rasa takut. Artinya dia tidak pernah merasa takut hidup dengan suaminya. Dia merasa nyaman. Nah, kalaupun dia ada salah, suaminya mudah memaafkan. Nah, kalaupun dia mengadu, suaminya itu mendengar aduannya. Jadi tidak ada rasa khawatir, rasa takut terhadap suaminya itu. Bukan tipe suami yang kejam atau suka pukul dan sebagainya. Wala sa'amah, dan aku tidak pernah merasa bosan hidup bersamanya. Sa'amah itu artinya al-malal, bosan. La sa'amah, tidak bosan, tidak pernah bosan hidup bersamanya. Nah, berarti sudah dapat satu yang bagus ya. Tipe laki-laki yang dipuji oleh istrinya ya, seperti malam Tihamah tadi ya. Kemudian tidak menimbulkan rasa takut di hati istrinya. Dia betul-betul menjadi pribadi yang nyaman, untuk curhat pun nyaman ya. Kemudian tipe yang tidak membosankan. Jadi ada saja sesuatu yang membuat menarik, sesuatu yang menghibur di rumah itu ya. Mungkin tipe suaminya ini humoris mungkin ya, suka humor, kemudian dia menghibur keluarganya atau istrinya itu. Jadi tidak pernah bosan hidup bersama suaminya itu. Ini cerita wanita yang keempat. Qalatil khamisah. Sekarang wanita yang kelima ya. Wanita yang kelima. Zauji in dakhala fahid wa in kharaja asid wala yas'alu amma ahid. Suamiku itu, kata dia, yang kelima ini cerita, suamiku in dakhala fahid, kalau masuk rumah dia
dia berperilaku seperti macan tutul. Kalau masuk rumah seperti macan tutul. Pernah tengok macan tutul yang larinya kencang itu ya, macam cetah ya, sama dengan cetah ya. Kalau masuk ke dalam rumah berperilaku seperti macan tutul. Wa in kharaja, jika keluar dari rumah berperilaku seperti singa asid. Wala yas'al amma ahid, dan dia tidak pernah bertanya tentang apa yang dilihatnya di rumah. Bagaimana kondisi rumah dia tidak mempersoalkan. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, cerita wanita yang kelima ini, deskripsinya ini kira-kira bagus atau buruk tentang suaminya? Mungkin kalau didengar sama ibu-ibu, ini buruk Ustaz, karena tadi bicara masalah harimau, singa, ini kan ngeri, ini menerkam ya. Nah, tapi jangan dulu kita putuskan ya, kita tengok apa keputusan ulama. Karena di sini rupanya Bapak Ibu, kalau yang keempat tadi sepakat bagus ya, yang ketiga 2, 1 itu sepakat tidak bagus. Yang keempat ini, yang kelima ini justru para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan, dan ini jumhur, mayoritas ulama mengatakan sifat yang kelima ini termasuk dalam kategori bagus, pujian. Walaupun disebut tadi ada macan tutul ya, singa dan sebagainya, tapi ini adalah satu pujian. Dia menceritakan tentang suaminya dalam bentuk kiasan. Dia katakan apa? Para ulama mengatakan apa? Dia diserupakan dengan macan tutul itu karena salah satu, katanya ini, salah satu sifat macan tutul itu kalau masuk ke sarang, dia masuk ke dalam gua sarang dia itu, dia kerjanya tidur aja deh, tidur istirahat dia. Jadi tipe suami kalau pulang ke rumah dia tidur istirahat, artinya dia tidak begitu usil dengan persoalan di rumah. Ini menunjukkan tipe suami yang bagus. Artinya tidak peduli. Maksud tidak peduli ini dalam artian kalau ada kekurangan di rumah dia tidak suka protes, tidak suka mengkritik, tidak suka usil. Misalnya sampai ke rumah nasi belum masak, ya tidur aja dia. Nanti bangun tidur dah masak nasi. Artinya tidak ngomel, tidak cerewet. Ini ada tipe-tipe seperti itu. Kalau makan umpamanya lauknya seadanya, dia tidak protes, apa yang ada dimakan, yang tidak ada tidak dia tanya, ini kenapa nih ada nasi goreng tidak ada kerupuk, yang ada dipersoalkan, yang tidak ada ditanya-tanya. Tapi tipe suami ini yang disebut macam-macam tutul tadi, dia tidak begitu mempersoalkan urusan-urusan di rumah. Artinya dia tipe suami yang tidak suka marah-marah. Karena waktu masuk ke rumah tidur istirahat ya. Walaupun dia tahu ini anak belum mandi, ini kamar mandi masih kotor, ini baju belum digosok, ini makanan belum terhidang di meja, tahu dia itu, tapi dia pura-pura tidak tahu. Itu. Sehingga para ulama mengatakan tipe laki-laki yang kelima ini madah itu artinya pujian, bagus. Jadi orang laki-laki itu jangan cerewet-cerewet kali, jangan terlalu usil ya. Dia pura-pura nggak tahu aja. Nanti kalau mau dinasihati nanti pas mau tidur bilang baik-baik kan gitu kan. Jadi jangan terlalu apa. Rasulullah kan begitu. Masuk ke rumah Aisyah ada makanan, tidak ada ya Rasulullah. Oh ya udah kalau gitu saya puasa hari ini. Pada waktu yang lain ya Aisyah ada makanan, ada nih hadiah dari. Oh ya kalau gitu saya tidak puasa hari ini, saya makan. Apa yang ada? Kadang-kadang dia tanya di rumah ada lauk apa di rumah? Ada yang ada roti sama cuka. Sebaik-baik makanan adalah cuka. Jadi tidak banyak mempersoalkan sesuatu yang tidak terlalu prinsip. Tapi kalau sudah yang dilanggar itu agama Allah, di situ baru Nabi bertindak, dia baru marah dia. Tapi kalau hal-hal yang sepele itu, Anas bin Malik mengatakan 10 tahun aku bersama Rasulullah, tidak pernah Rasulullah mengatakan terhadap sesuatu yang tidak aku kerjakan, kenapa kau tidak lakukan ini? Dan Rasulullah tidak pernah mengatakan kenapa kau lakukan ini. Tidak cerewet. Nabi itu bukan tipe yang orang cerewet untuk hal-hal yang sepele. Dia tipe seperti, makanya hadis ini dikatakan oleh kebanyakan ulama madah, ini pujian. Kaum laki-laki perlu ada sifat itu, jangan terlalu detil lah, jangan terlalu detil. Masa sampai bawang cabai ada dapur sibuk dia, itu kan bukan urusan kita itu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi seperti Fahid tadi, Fahid seperti macan tutul, kalau masuk ke dalam sarang, masuk dalam gua dia tidur aja dia. Tapi ingat,
apa tadi kalimat kedua? Wa in kharaja asid, tapi kalau keluar rumah dia seperti singa. Ini menunjukkan keberanian dia. Artinya kalau di dalam rumah dia banyak mengalah, tapi kalau di luar rumah dia adalah seorang tipe laki-laki yang tidak bisa diremehkan. Dia seorang pemberani. Dia siap menghadapi tantangan-tantangan macam singa. Jadi ibu-ibu jangan takut dulu dengan macan tutul dan singa, ini bagus. Ya. Macan tutul, kadang jika dia keluar dari rumah dia seperti singa. Yang jelek justru sebaliknya, kalau masuk ke rumah seperti singa. Jadi takut semua penghuni rumah gara-gara dia. Tapi kalau keluar rumah udah seperti macan tutul, tidur aja di luar. Ya, jadi kata para ulama ini adalah sifat madah, pujian seorang istri kepada suaminya. Wala yas'al amma ahid, dan dia tidak suka mempertanyakan atau mempersoalkan apa-apa yang dia lihat di rumah. Misalnya sesuatu yang tidak ada di rumah dia tidak persoalkan. Artinya ada sifat tidak peduli, tapi tidak peduli yang positif. Ada juga orang tidak peduli dalam artian negatif. Dia anaknya tidur belum salat subuh, belum salat asar, dia tidak peduli, biarkan ya. Kapan dia bangun, bangunlah. Anaknya tidak mau mengaji, dia tidak peduli. Ini tidak peduli yang negatif, yang tidak baik. Tapi yang diceritakan di sini yang baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian lagi mengatakan, sebagian ulama, dan ini sebagian kecil ya, mengatakan bahwa cerita wanita yang kelima ini di dalamnya mengandung pujian tapi juga mengandung celaan. Dia mencela juga. Ketika diserupakan dengan macan tutul, ini sebuah celaan. Karena kerjanya tidur, suka tidur ya. Ini sebuah sesuatu yang tidak baik. Tapi ketika diserupakan dengan singa, ini sesuatu yang bagus, karena itu simbol dari keberanian. Jadi sebagian ulama mengatakan kalimat dari wanita yang kelima ini mengandung pujian sekaligus mengandung celaan terhadap suaminya. Tapi kita nampaknya lebih cocok dengan yang mayoritas ya, mayoritas ulama yang mengatakan semuanya sifat pujian. Berarti sudah ada dua ya. Sudah ada dua tipe suami yang dipuji oleh istri-istrinya ya. Selanjutnya yang keenam, qalatis salisah, yang keenam bercerita, zauji in akala laf wa in syarabashtaf wa in ittaja'al taf wa la yulijul kaf liya'lamal bath. Tengok perempuan Arab kalau ngomong itu bersajak bersajak, padahal dia ngomong biasa, bukan bersyair. Apa dia bilang? Zauji in akala laf wa in syaribashtaf wa in ittaja'al taf wa la yulijul kaf liya'lamal bath. Apa maksudnya itu? Ya, kalimatnya singkat-singkat sekali Bapak Ibu, tapi maknanya dalam. Wanita yang keenam ini mengatakan, zauji in akala laf, suamiku itu kalau sudah makan itu semua yang ada di depannya itu habis dia borong semua. Laf itu artinya dia bungkus semua untuk dia. Jadi tidak peduli dia itu, ini ikan sayur ini ada tinggal untuk istri, ada tinggal untuk anak, untuk dia semua. Yang enak-enak untuk dia semua. Nah, jadi nanti istri dan anaknya tinggal sisa-sisa. Ini model suami seperti ini. Mudah-mudahan tidak ada di sini. In akala laf, kalau makan itu laf itu dibungkus semua, dilipat semua untuk dia, diborong semuanya. Tipe suami atau laki-laki yang egois, ya hanya mementingkan perutnya saja, mementingkan kesenangan dirinya saja. Ini dia. Kemudian dikatakan wa in syaribashtaf, kalau dia minum habis semua air minum untuk dia. Jadi apa itu susu, cendol, semua untuk dia itu minum habis. Artinya rakus ya, serakah. Tidak peduli kepada keluarganya. Nauzubillah, kita punya sifat seperti ini, tamak ini. Wa ini taja'a iltaf, kalau dia tidur sendiri, dia berselimut. Iltafa itu dia selimut dengan selimutnya sendiri, tidak mau berselimut dengan istrinya, tidak mau berbagi selimut dengan istrinya. Dia ambil selimut, dia balut badannya sendiri, dia tidur di sudut sana, tidak peduli dengan istrinya. Dia tidur sendiri, nyenyak, dia bangun sendiri, nanti
perutnya udah kenyang, dia sudah tidur, sudah siap minum, dia keluar rumah, tidak peduli sama anak, tidak peduli sama istri. Wa ini taja'a iltaf. Kalau sudah tidur, dia membalutkan badannya dengan selimut seorang diri. Wala yulijul kaf liya'lamal bas. Tidak pernah dia memasukkan telapak tangannya ke tubuh istrinya, artinya tidak pernah membelai istrinya. Liya'lamal kaf, untuk dia mengetahui apa masalah yang dihadapi oleh istrinya seharian di rumah. Jadi tidak pernah tangannya itu membelai istrinya. Ini juga tipe suami yang tidak baik, tipe suami yang dikecam dalam agama. Padahal Nabi mengatakan sebaik-baik kamu adalah yang paling baik memperlakukan istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik memperlakukan istri, kata Nabi SAW. Tak pernah tangannya itu menyentuh istrinya, tak pernah dia urut kening istrinya untuk dia supaya istrinya itu sembuh sakitnya. Tak pernah dia tanya ada sakit apa, ada masalah apa. Kadang-kadang istrinya sedih, nangis, dia nggak tanya pun, tuh nggak tahu, nggak ada urusan. Mau sedih mau senang nggak ada urusan. Ini tipe suami yang keberapa ini tadi? Yang kelima, yang keenam ya? Yang keenam ya. Jadi rupanya orang perempuan sangat sangat tidak bahagia dengan suami-suami yang seperti ini rupanya ya. Nah, ini kan cerita perempuan jahiliyah, mudah-mudahan samalah ya tabiat perempuan seperti itu. Ketika dia sudah punya suami, dia akan merasa sangat nyaman ketika suaminya itu peduli. Nah, setidaknya bertanya, membela, ini kan dalam rangka menghangatkan suasana supaya langgeng ya, suami istri itu menjadi langgeng, hubungannya menjadi langgeng. Dan itu dalam Islam itu sangat dianjurkan. Itu ibadah Bapak Ibu sekalian, ibadah. Kata Nabi, wa fi budai ahadikum sadaqah. Pada setiap hubungan suami istri yang kalian lakukan itu ada sedekahnya. Sehingga para sahabat heran, ya Rasulullah, apakah untuk hal-hal yang seperti itu ada sedekahnya juga, bernilai sedekah? Melakukan hubungan suami istri, hubungan seks, hubungan biologis, ada sedekah? Ya, kata Rasulullah. Bagaimana menurut kalian kalau dia curahkan keinginannya itu di tempat yang haram, dosa enggak? Kata Nabi, tanya Nabi, ya dosalah. Begitu juga kalau dia tempatkan di tempat yang halal, maka dia berpahala. Jadi itu sedekah. Nah, jadi jangan dianggap ibadah itu cuma sholat, baca Quran saja. Tengok Rasulullah, ibadah Nabi tidak cuma itu, tapi ibadah Nabi dia lembut sama istrinya, dia sentuh tubuh istrinya, dia urut istrinya, begitu kira-kira. Itu pahala semua, ibadah semua itu. Nah, jadi jangan sampai istri kita kalau sakit badannya dia panggil tukang urut, padahal ada tukang urut di sampingnya ya, ada yang lebih nyaman lagi bagi dia. Itu ibadah, itu pahala itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini makanya kisah hadis Ummu Zar'ain ini banyak nih faedahnya. Nah, ini dikaji oleh Imam Qadhi Iyad, itu luar biasa. Dibuat satu kitab khusus untuk menjadi evaluasi lah bagi para suami lah. Karena ini kan cerita para istri mengeluh ya tentang suaminya di rumah seperti apa. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, qalatis sabi'ah. Nah, mungkin sampai yang ketujuh saja ini. Zauji ayaya ghayaya tabaqa kullu da'in lahu da' syajjaki au fallaki au jama'a kullallaki. Apa kata yang ketujuh? Suami saya ini orang yang lemah akalnya, artinya dia tidak mampu mengurus dirinya, dia tidak mampu melakukan suatu hal yang berguna, tidak bijaksana. Nah, dia bukan seseorang yang mahir ya. Ghayaya ini dari kata ghay, seorang yang bergelimang dalam kesesatan. Intinya ini tipe yang tidak baik, jahat ya. Bodoh. Tabaqa ahmak,
Tabaqah ni artinya bodoh, dungu, mutbaq. Bodohnya itu sudah terlampau bodoh. Kan bodoh itu ada peringkat-peringkat ya. Ada level-levelnya. Jadi dia bilang suami saya ni level bodohnya level paling apalah? Paling mengkhawatirkan. Sangat bodoh ya. Tabaqah itu artinya bodohnya itu sudah terlewat batas. Kullu da'in lahuda. Kata perempuan ini, kata istrinya ini, semua penyakit ada sama dia. Kullu da'in, semua penyakit lahuda, itu ada sama dia. Ada semua keburukan ada sama dia. Jadi umpamanya ada tetangga punya suami, suaminya ini pelit, pelit itu ada sama dia. Ada tetangga suka mukul, penyakit suka mukul itu ada sama dia. Maksudnya semua penyakit laki-laki, penyakit maksudnya penyakit perilaku, maksudnya semua keburukan yang ada sama laki-laki ada sama suami saya, lengkap. Ya, ini parah juga ini sama seperti yang nomor berapa tadi, cuma beda saja narasinya, beda cara pengungkapan saja. Dia katakan semua penyakit ada sama dia. Nah, jadi ini sudah jelas. Ini sifat yang buruk ya, yang diceritakan oleh syajjaki au fallaki. Kalau kamu hidup sama suami saya itu, dia akan memecahkan kepalamu. Jadi kalau kita hidup sama dia, kepala ini bisa retak. Nah, berarti tipe suami yang suka mukul, kasar, kejam ya, bengis. Au fallaki, atau dia akan membuat tubuhmu berdarah, tubuhmu terluka. Kadang-kadang kepala saya bocor, kadang-kadang tubuh saya luka, mengeluarkan darah. Au jama'a kullal laki, atau kadang-kadang dua-dua, kepala bocor, badan pun luka. Jadi cuma ada 3 pilihan, bocor kepala, badan terluka dan berdarah, atau dua-duanya dalam sehari itu dua-dua, rapel, bocor kepala dengan badan rusak, patah tulang-tulang rusuk. Nah, ini tipe suami yang ke-7. Ayaya tabaqa syajjaki kullu da'in lahuda syajjaki au fallaki au jama'a kullal laki. Jadi kalau adalah perempuan ya punya suami seperti ini, berarti dia hidup dalam neraka jahanam sebelum sampai ke neraka jahanam yang sesungguhnya. Luar biasa penderitaannya ini. Kullu da'in lahuda, semua penyakit ada sama dia. Tutur katanya tidak ada yang lembut, semuanya buruk, perangainya buruk. Pikirannya juga tidak ada yang bisa diandalkan. Kadang-kadang ada juga laki-lakinya kejam, tapi orangnya cerdas, membanggakan orang bangga punya pinter. Ini enggak, semuanya negatif semuanya. Ya, nauzubillah. Mungkin sampai di situ saja dulu Bapak Ibu sekalian pembahasan kita malam ini sampai yang ke-7. Ingat ya, masih ada berapa lagi ya? 8, 9, 10, 11. Ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.